want to be a better person every day. Saya ingin menjadi lebih baik. Setiap hari lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya luar biasa ya untuk malam ini, nikmat malam ini karena saya akan punya narasumber yang istimewa, pelaku sejarah Kohati Korps Haimiwati. Insya Allah karena kita akan masuk pada milad Kohati yang ke-54 pada tanggal 17 September nanti. Narasumber sudah ada di depan saya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Ayunda ini adalah pelaku sejarah Kohati, Ayunda Ida Ismail Nasution. Kepada Ayunda dipersilakan untuk memperkenalkan diri Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa adik-adik, mungkin anak-anak, bahkan mungkin cucu-cucu HMI1 Haimiwati khususnya. Bersyukur sekali kita bisa bertemu di sini. Saya Ida Ismail Nasution. Apa yang harus saya perkenalkan ya? Iya. Saya asalnya dari HMI Cabang Bogor. Saya HMI Cabang Bogor ya? Ya, saya kuliah di IPB. Ya. Kemudian pada tahun keberapa, kemudian saya sudah masuk ke Kohati Bako awalnya. Ya. Ke Kohati Bako, lalu ke Kohati PB sesudah Kongres HMI yang ke-8 di Solo. Oh, masuk PB itu Pak, sesudah Kongres ke-8 di Solo. Iya. Sudah lama banget ya. Iya, Kongres ke-8. Jadi saya masuk HMI itu tahun 63. 63, 3 tahun kemudian berdirinya Kohati tahun Iya. ke-6, Masya Allah. Sesudah tahun 64 saya sudah di Kohati Bako. Oh, sudah di Kohati Bako. Kohati Bako pertama kali dibentuk Bako, Kohati Bako di dalam HMI. Lalu baru terbentuk Kohati pada tahun 66. 66, 17 September tahun 66 ya Kak ya. Iya. Itulah tadi ya sudah diperkenalkan sama Kak Ida, makanya tadi saya sebut tahun 63 itu udah masuk perguruan tinggi ya. Iya. Masya Allah 63 tahun 66 itu berdirinya Kohati 17 September tepatnya. Jadi di tahun 64 itu udah bergabung ke Kohati ya Kak ya. Iya. Masya Allah. Kak ini kalau kita bicara tentang Kohati ini yang saya tahu kakak ketika training pertama udah bergabung dengan HMI ini, apa misi utama Kohati berdiri ini ya? Berdirinya Kohati. Iya. Kalau kita lihat sekarang sebetulnya Iya. hakikat dari Kohati itu apa? Yaitu pemberdayaan mahasiswi sebetulnya Iya. hakikatnya. Kalau negara kita ini baru bicara mengenai pemberdayaan pada tahun 2000-an, Iya. itu tahun 66 itu HMI sudah berpikir bagaimana memberdayakan mahasiswi. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan Departemen Keputrian di setiap tingkat kepengurusan HMI, tapi kemudian kami berpikir kenapa itu tidak ditingkatkan menjadi sesuatu yang tidak hanya departemen, tidak hanya bagian, tapi suatu yang lebih khusus lagi. Kenapa? Karena pada saat yang sama HMI juga sedang melakukan hal itu. Ya, pada tahun itu mulai terbentuk lembaga-lembaga khusus. Oh. Ada lembaga pertanian, lembaga ekonomi, lembaga kesehatan, lembaga dakwah dan lain-lain yang kemudian bersama dengan itu dibentuk 2 korps. Satu korps Haimiwati dan yang satu lagi korps alumni. Oh, jadi itu pada momen yang sama. Momen yang sama pantasan nanti pada tanggal 17 September itu itu bersamaan dengan korps alumni Haimiwati kami ini ya. Betul. Oh, Masya Allah. Ya. Momen saya sebentar dan sekian lembaga khusus. Oh, jadi kami dengan Kohati ini bersamaan ya? Sama lahirnya pada tanggal itu. Jadi dengan kalau Kohati itu awalnya misinya itu untuk memperdayakan perempuan, jadi memperdayakan muslimah ya, perempuan mahasiswi. Mungkin saat ini lagi gencang-gencangnya tentang
tentang gender, jauh tentang perempuan, jauh sebelumnya kok hati sudah ngomong itu ya. Kita sudah bicara masalah kita itu. sudah bicara masalah itu. Baik Kak. Ini Kak, selanjutnya tuh kan dulu sekarang ini dalam PDK, Pedoman Dasar Kohati pasal 3 itu berbunyi tujuan Kohati itu adalah terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Iya. Ini Kak pertanyaannya, apakah misi tujuan Kohati ini itu bersamaan dengan berdirinya Kohati atau baru ini Kak? Yang tertera dalam PDK pasal 3. Nah, yang tertera di PDK sekarang itu, sekarang ternyata berbeda dengan formulasi yang kami susun pada saat Korps HMI-Wati itu terbentuk. Nah, untuk apa kita dulu melaksanakan itu? Sangat berhubungan sekali dengan kenyataan. Maksud kita adalah untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kualitas HMI-Wati, pemberdayaan kan, meningkatkan kualitas. Nah, kalau sudah kualitasnya meningkat, maka peranannya pun akan meningkat. Kenapa? Karena di cabang-cabang, di komisariat atau sampai Batko PB, sedikit sekali HMI-Wati yang punya peranan. Ya, hampir tidak ada ketua umum cabang yang HMI-Wati. Mungkin sampai sekarang juga hampir tidak ada yang Batko. Kenapa? Kenapa kok peranannya kok begitu minim? Bahkan di cabang-cabang HMI-Wati hanya sekedar seksi konsumsi. Seksi konsumsi, ya kan? Betul ya. Hanya paling seksi. Ya itulah. Kenapa kok tidak bisa lebih tinggi peranannya? Iya. Nah, analisa kami dulu, peranan bisa ditingkatkan karena kualitasnya meningkat. Kualitasnya harus meningkat. Dia punya percaya diri, dia punya kemampuan, dia punya kepemimpinan, pasti dia akan tampil. Karena itu tujuannya adalah apa? Meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam mencapai tujuan HMI. Iya, baik. Terbinanya insan cita itu adalah tujuan HMI. Iya. Ya. Begitu kita masuk HMI, otomatis masuk Kohati, tujuan kita ya itu. Sama. Jadi nggak perlu diulang lagi, tujuan itu sudah pasti. Tapi kita punya peran khusus. Seperti misalnya lembaga kesehatan, tujuannya apa? Ya untuk tujuan HMI. Iya. Tetapi lembaganya itu sendiri punya tujuan apa? Meningkatkan kesehatan. HMI-Wati juga. Semua HMI-Wati sama dengan HMI-Wan lainnya, sama dengan seluruh anggota HMI, tujuannya mencapai tujuan HMI, yaitu terbinanya insan akademis. Tetapi khusus untuk Kohati, tugas utamanya adalah meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam usaha mencapai tujuan HMI. Jadi kami sebagai orang-orang yang ikut mendirikan, membidani lahirnya Kohati, agak berpikir kenapa kok tujuannya jadi diganti. Kenapa kok di PDK itu diformulasikan diganti? Bahkan ada seorang alumni yang notaris, dia mengatakan sebetulnya ya kalau tujuannya diganti, organisasinya harus dibubarin dulu. Iya benar, itu logikanya gitu lah begitu ya benar. Tapi ya nggak mengerti kan bagaimana cara mendudukkan masalahnya. Tapi ide awal kalau ditanyakan, buat apa Kohati itu berdiri? Meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati, yaitu pemberdayaan perempuan, pemberdayaan mahasiswi, pemberdayaan perempuan pemuda Islam. Ya, untuk mencapai tujuan HMI yang tadinya terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu ya, Kak ya. Jadi ini formulasinya udah dirubah ya untuk yang dalam Pedoman Dasar Kohati pasal 3 itu terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Iya, tapi kalau dilihat pada esensinya sama, cuman mungkin dari segi bahasanya dirubah-rubah nih. Tapi pada akhirnya agak bingung juga ya. Mungkin kakak selaku yang saat itu pelaku sejarah yang memang terlibat langsung dengan berdirinya Kohati ini, saat itu kakak sebagai apa, Kak? Jadi begini, waktu itu di tahun-tahun itu pekerjaan kami itu adalah dari demonstrasi ke demonstrasi ya. Angkatan tahun 66, kami kan angkatan tahun 66, dari demonstrasi ke demonstrasi, kita selalu berkumpul, ayo kumpul gitu kan. Nah sehingga dengan ceritanya masing-masing di cabang Makassar itu mereka membuat
Korps Keputrian HMI, Korps Keputrian HMI. Nah, lalu Jakarta membuat Korps Hemiwati. Iya. Kenapa membuat korps? Karena saat itu lagi tren-trennya. Tentara bikin korps wanita angkatan darat, korps wanita angkatan udara. Iya. Kuat ya. Terkenal banget. Kenapa kita nggak bikin korps Hemiwati? Iya. Gitu kan? Jadi bulan Desember tahun 65 mereka tuh sudah bikin masing-masing. Iya. Lalu beberapa kota yang lain kan nggak tahu bahwa mereka buat itu. Kemudian ada suatu forum rapat kerja nasional, Rakernas di Jakarta pada Maret atau April tahun 66. Nah, anak-anak Hemiwati Jakarta pakai seragam Korps Hemiwati. Nah, mereka tanya, itu apa sih? Oh, itu Korps Hemiwati. Lalu oleh-oleh ini dibawa ke cabang masing-masing. Jakarta bikin Korps Hemi, bikin yuk. Nah, jadi mereka buat gitu. Setelah terlihat merata, kemudian PB HMI bilang, oh bagus juga ini dibikin Korps Hemiwati ini. Dibuatlah sebuah instruksi oleh Departemen Keputrian HMI, Pengurus Besar HMI, waktu itu Mbak Anis ya, menandatangani, menginstruksikan cabang-cabang, menginstruksikan kepada seluruh cabang-cabang dan Batko untuk membentuk Korps Hemiwati. Nah, lalu beberapa mengikuti langsung, tapi cabang-cabang yang tertinggal tentu belum membuat. Tapi seperti cabang Jogja, cabang Surabaya, cabang-cabang besar, Medan, mereka membuat. Itu sekitar dari Maret sampai ke September. Baru pada September kita bikin kongres. Nah, pada kongres itu lalu diputuskan bahwa kita akan melaksanakan musyawarah nasional Hemiwati. Munas Kohati itu yang pertama. Munas Kohati yang pertama. Lalu siapa yang memimpin? Harus Hemiwati kan? Iya. Nah, lalu diputuskanlah oleh PB bahwa yang memimpin Munas itu adalah ketua-ketua Batko. Ketua Kohati Batko. Ya, pada waktu itu sudah ada beberapa Batko yang terbentuk, sudah beberapa Batko. Nah, terpilihlah dari 5 itu, jadi berarti ada 5 orang Kohati Batko. 5 orang Kohati Batko. Saya sebagai ketua Kohati Jawa Barat. Saat itu kakak sebagai ketua Kohati Batko Jawa Barat. Bukan cabang, tapi cabang Batko, seluruh Jawa Barat Batko. Lalu dari Jawa Tengah namanya Nur Hayati, dari Sumatera Utara namanya Khadijah Lubis. Sumatera Utara dengan Sumatera Barat waktu itu jadi satu Batko. Nah, Sumatera Selatan namanya Faiza. Kemudian yang kelima itu dari Indonesia bagian timur ada 5, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ada 6 ya. Kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Indonesia bagian Barat. Jawa Timur belum membentuk Kohati waktu itu. Belum membentuk Kohati. Jadi mereka nggak ada waktu. Yang ada adalah yang 5 tadi. Nah, termasuk saya di sana sebagai Batko Jawa Barat. Dan kalau dilihat tuh, kalau dari segi umur barangkali saya yang agak muda dibandingkan yang lain. Jadi mulailah dipimpin oleh Batko ini, Batko itu, dan suasana di Munas itu tidak bisa saya lupakan. Yang kami pesertanya sekitar 200-300 orang. Itu semangat sama sekali, karena kita seluruhnya itu baru terlatih dari demonstrasi ke demonstrasi di jalan kan. Semangat itulah yang dibawa kan. Semangat itu yang dibawa. Lalu baru berapa menit ketua pimpinan sidang yang pertama itu sudah dipotong. Interupsi, nggak kuat ya. Saya nggak bisa, nggak serahkan pada yang kedua, diganti oleh yang kedua. Yang ketiga mengalami semua nasib yang sama. Yang keempat, Sumatera Selatan nggak mau memimpin. Saya nggak mau memimpin sidang. Yang mau memimpin sidang. Lalu akhirnya saya memimpin sidang. Nah, saya melihat bahwa di dalam suasana yang seperti ini mimpin sidangnya nggak bisa manis-manis ini kan. Karena seperti itu interupsi. Itu kenapa kok ini begini? Belum dijawab yang lain sudah interupsi lagi.
ini kenapa gini gitu ya, tidak bisa mengendalikan. Iya. Jadi ketika saya memimpin, saya bilang maaf, saya harus memimpin dengan keras. Saya pegang palu. Iya. Kita melakukan sidang, setuju? Pak, setuju. Akhirnya dari awal sampai ke akhir Munas itu saya yang memimpin sidang. Oh, dari Munas awal, jadi sebenarnya kakak ini pimpinan sidang pertama di Munas Kohati yang pertama. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini makanya tadi saya bilang pelaku sejarah. Luar biasa sekali kalau kita dapat semangat dari kakak, sampai sekarang masih semangat kak. Untungnya ada COVID, jadi nggak terlibat langsung. Biasanya kan terlibat ya, Milad Kohati terlibat. Karena dulu waktu seingat saya di masa Mbak Enda juga, itu kakak paling ini justru kita ininya ke kakak sampai ada buku kan, iya. Terus di masa Hari Hatim kemarin saya juga bendahara umum kan, iya, sampai saya sempat temani kakak waktu ngisi materi ke Palembang, iya kan kak, waktu itu Masya Allah luar biasa semangat, sampai sekarang juga nggak turun-turun. Bagaimana caranya kalau misalkan kita generasi yang muda ini surut semangatnya, sementara kakak yang di tahun 66 saat itu saja sampai sekarang masih punya ini semangat yang tinggi untuk membangun Kohati. Ini kak, terus yang keempat, adakah tawaran konsep dari kakak sebagai pijakan bagi generasi-generasi saat ini untuk meningkatkan giroh atau kita perjuangan Kohati itu sendiri? Karena kak, kalau kita lihat memang mungkin masalah yang pertama itu minimnya kohati-kohati yang terlibat langsung, jangankan sebagai pemimpin kak, dalam proses pengkaderan misalkan LK3, LK2 itu juga di ruang forum-forum seperti itu keterlibatan kohati itu sangat minim kak, itu kenyataan. Jangankan di aspek kepemimpinan kak, di situ aja minim. Gimana tanggapan kakak nih? Saya melihatnya memang bisa dikatakan titik awalnya itu memang pendidikan. Selama bertahun-tahun di Indonesia ini, pendidikan kita itu lebih banyak difokuskan pada pendidikan hard skills. Yang namanya pinter itu apa? Matematika bagus, biologi bagus, ilmu bumi bagus. Itu yang dianggap sebagai ilmu. Padahal bukan itu. Ada lagi satu sisi yang harus diperhatikan, yaitu soft skills. Kemampuan soft skills. Itu kurang sekali di sekolah-sekolah. Baru mungkin 10 tahun terakhir ini, kemudian itu semua dirubah, baru diperhatikan apa yang namanya soft skills itu. Iya. Ya, itu baru. Nah, kalau Heviwati yang sudah terlambat ini, kemudian pada masa-masa dia menjadi siswa sampai tamat SMA, dia belum cukup dibekali. Maka ketika mahasiswa, harusnya dia betul-betul memperkaya diri dengan kemampuan soft skills-nya itu, sehingga begitu dia lulus dari perguruan tinggi dan masuk ke dalam dunia profesional, dia sudah mempunyai kemampuan. Kalau tidak, setelah dia lulus, dia menjadi sarjana, dia tetap tidak punya percaya diri. Percaya dirinya saja tidak ada, apalagi masalah kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kemampuan itu nyaris tidak ada. Jadi itu kuncinya tuh sebetulnya di sana kuncinya. Kenapa? Karena hard skills memang akan menjadikan kita profesional. Iya, betul kan? Betul, profesional. Itu satu peran kita yang paling utama ini sebagai Heviwati, itu adalah kelak kita akan menjadi profesional. Dalam istilah masa itu kami menyebutnya menjadi anggota masyarakat yang aktif. Tapi sesungguhnya itu apa? Profesional. Kalau dia di kedokteran, dia menjadi dokter profesional. Kalau dia guru, dia menjadi pendidik yang profesional. Ada 3 peran lainnya yang kita tidak bisa tinggalkan. Yang pertama adalah sebagai putri di rumah. Bagaimana kita bisa menjalankan peran sebagai putri di rumah? Beda dengan peran profesional. Lalu yang kedua sebagai calon istri. Ya, setiap perempuan itu peranan dirinya adalah sebagai calon istri. Nggak mungkin dia selama-lamanya hidup sendiri. Setiap dalam semua forum saya selalu tanya, siapa yang tidak ingin menjadi istri? Nggak ada tuh. Yang ketiga apa? Menjadi calon ibu. Calon ibu. Nah, 3 peran ini itu diperkaya dengan kemampuan soft skills. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa terjadi ketidakseimbangan di dalam munculnya orang-orang di dalam ini, karena apa? Karena itu tadi, karena nggak ada kemampuan soft skill-nya itu tidak berkembang. Nah, itulah yang harus kita kembangkan.
Karena kita semua sudah tahu, selalu saya sampaikan bahwa proyeksi pendidikan masa depan kita itu 3. Iya. Ya. Kita artinya semua sudah tahu, semua para kader dan orang yang melaksanakan kaderisasi harus betul-betul menyadari bahwa 3 masalah ini harus kita kembangkan. Iya. Kalau itu terlambat dilakukan, so pada waktu menjadi siswa, pada waktu menjadi mahasiswa, Iya. yang pertama apa? Yang pertama Karakter ya. karakter itu harus dikembangkan. Karakter itu ada 2 arahnya kan katanya Iya. kan. Karakter moral dalam artian iman, takwa, Takwa. jujur itu kan, Iya. itu karakter moral ya. Tapi bisa juga karakter kinerja. Kalau kita tidak terlatih untuk mempunyai karakter kinerja yang bagus, kita tidak akan menjadi orang yang ulet, Iya. tidak menjadi orang yang tuntas kalau bekerja, Iya. ya, akan menjadi orang yang mudah putus asa. Karena apa? Karena karakter kinerjanya tidak terbentuk. Iya. Kalau ini tidak bisa dididik pada masa siswa, harusnya pada mahasiswa, setiap mahasiswi memfokuskan dirinya untuk itu, pengembangan karakter. Yang diperkaya semuanya itu dengan ilmu-ilmu soft skills. Iya. Yang kedua adalah kompetensi. Jadi arah pendidikan kita itu 3. 1 karakter, yang 2 kompetensi, yang ketiga literasi. Literasi 3 juga. ini yang harusnya. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu kalau kita lulus menjadi seorang yang kompeten, maka kita itu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Luar biasa. Ya. Kalau seorang mahasiswi lulus, dia sarjana, tapi dia tidak kritis, mungkin nggak dia berkembang, dia tidak akan berkembang. Iya. Kalau dia tidak kreatif, zaman sekarang nggak kreatif, Wah, Ya. ketinggalan ya. ketinggalan. Dunia YouTubers ini kan sebenarnya masalah kreatif kan. Iya. Kalau ada keberhasilan dia harus kreatif. Yang ketiga itu komunikatif. Masya Allah, Hand Iwati ngomong nggak pandai, Iya. berdiskusi nggak yakin, ya, bernegosiasi nggak mampu, ya, bikin public speaking nggak lugas. Iya. Jadi mereka karena apa, kemampuan komunikatifnya itu payah. Yang terakhir itu kolaboratif, bisa kerja sama. Nah, mungkin orang kerja sendiri kan, Iya. kita harus punya kemampuan kerja sama. Jadi kompetensi yang keempat ini kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif itu harus dikembangkan. Itu mengenai kompetensi. Yang terakhir literasi, keterbukaan wawasan, ya, mengenai masalah membaca, ya, pengetahuan kita mengenai budaya, pengetahuan mengenai teknologi, mengenai keuangan. Jadi arahnya itu ketiga itu, dan ini harus seimbang antara hard skills dan soft skills. Jadi arahnya itu ke sana. Jadi mahasiswi sekarang janganlah hanya belajar kuliah dari ruang kuliah ke perpustakaan, dari ruang kuliah ke perpustakaan bimbing paper selesai, tidak, bukan itu. Dia harus memperkaya dirinya supaya dia mendapat yang 3 ini. 1 karakter, 2 kompetensi, dan 3 literasi. Bagaimana caranya? Masuk ke hati. Masuk ke hati ya. Ya, di hati akan dapat kita itu. Baik. Ya, masalah karakter kita akan terdidik. Kita Iya. akan belajar ngalah, kita belajar toleransi, Iya. ya, kita belajar jujur, kita belajar ulet. Di hati Itu kita hati. terdidik. Terpenting jujur Iya, itu ya. iya. Nah, kemudian kompetensi ya jelas lah ya. Iya. Jadi kita dilatih untuk kreatif segala macam. Jadi mana arahnya? Perdalam ini arah dari 3 pendidikan ini. Kalau terlambat pada masa siswa, mungkin di rumah ada orang yang beruntung, di rumah dia dapat pendidikan dasar yang kuat. Iya. Karena apa? Karena ibunya Iya. mengerti. Iya. Nah, dia beruntung. Tapi kalau tidak, dia harus mencari. Hati adalah tempat yang paling bagus. Masuk dari satu kaderisasi ke kaderisasi yang lain, masuk dari satu kegiatan yang lain. Itu sesungguhnya adalah mempertajam 3 masalah ini. Iya. Karakter, kompetensi, literasi. Dan kalau dia menjalankan peran yang ketiga, nanti menjadi calon ibu, dia ngerti bagaimana cara mendidik anak-anaknya, Iya. supaya anaknya punya pengayaan soft skill dalam masa berkembang. Kira-kira begitu ya, Setuju ya. Kak. Apalagi kalau kita lihat ini Kak, dunia ini begitu canggih, berkembang, cepat Iya. berkembang. Memang kita tidak bisa meninggalkan yang namanya literasi Kak. Kompetensi juga jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, kita tergilas oleh Benar. teknologi, perkembangan teknologi. Nah, dalam pandangan Kakak ini, perbandingan selama ini yang Kakak ikuti, perbandingan antara Kohati awal mula perjuangan kakak-kakak sebelumnya, mungkin di masa kakak dan sesudah masa kakak, tapi di era-era 70-an ke bawah, itu gimana semangatnya dengan yang sekarang ini dalam cermatan kakak sendiri gimana? Ya,
kita itu barangkali hanya kalah dalam jumlah. Kalah dalam jumlah ya. Dulu kami tidak sebanyak sekarang. Nah, di waktu itu tidak sebanyak sekarang. Walaupun loncatan menjelang Kongres ke-8 itu luar biasa. Iya. Ya. Dulu itu waktu saya masuk HMI di tahun 63 itu jumlah yang masuk HMI itu hanya 20 kalau nggak salah, 15 atau 20 orang. 15. Itu seluruh cabang Bogor. Masya Allah. 15-20 orang. Kenapa? Karena tekanan di luar itu luar biasa. Waktu itu kita menyebutnya adalah masa hamil tua ya. Iya. Ketika PKI begitu punya kekuasaan yang luar biasa di dunia mahasiswa, itu organisasi mahasiswa dari PKI itu namanya CGMI, itu luar biasa dan dia mempengaruhi yang lain-lain, organisasi mahasiswa yang lain, sehingga HMI itu nggak berdaya, nggak ada orang yang mau masuk HMI, takut masuk ya, HMI saat itu. Nah, kenapa saya masih masuk HMI? Karena saya sewaktu di sekolah di SMA itu aktivis PII. So, aktivis PII, jadi semangat itu masih tinggi, karena itu saya masuk HMI walaupun diejek, diledek, luar biasa. Apalagi karena abang saya, kami sama-sama kuliah di IPB, dia itu dianggap kontra revolusi karena dia penandatangan manifest kebudayaan. Manikebu bersama dengan HB Yasin segala macam, dia masuk dalam kelompok itu. Jelas dia kecewa sekali dan saya ingat sekali itu di tempat kami tinggal itu spanduk besar pecat Taufik Ismail, Taufik Ismail kontra revolusi. Wah, pokoknya ejekan-ejekan buat dia itu luar biasa, termasuk juga saya. Jadi itu suasananya itu begitu, nggak ada yang mau masuk HMI. Kawan-kawan itu nggak ada yang masuk HMI. Nah, begitu PKI bubar, kan? Iya. Organisasi-organisasinya itu dari CGMI-nya, Gerwaninya semua sudah tidak berdaya lagi. Kemudian pada masa itu baru orang punya keberanian. Iya. Sehingga pada tahun 60 masa kuliah tahun pelajaran baru tahun 66 itu jumlah mahasiswa yang masuk ke HMI luar biasa. Di cabang Bogor yang tadinya 15, 20, 30 orang, itu yang masuk 200 orang. Masa. Jadi kabubarnya PKI itu. PKI sudah bubar, iya. Orang sudah mulai percaya diri lagi kan. Kita angkatan 66 sudah berjaya, lalu Soekarno sudah jatuh, Soeharto naik dan segala macam itu. Kalau kita lihat dari sejarahnya, jumlah mahasiswa yang masuk ke HMI itu meningkat luar biasa saja. Di cabang Bogor tuh biasanya ruang segini sudah cukup untuk menerima mahasiswa baru. Nanti 1530. Ini 200 halaman pun dipakai sekretariat itu nggak cukup. Nah, cabang Jakarta menurut Cika Mastov di bukunya itu yang paling banyak seluruh Jakarta yang masuk HMI itu paling banyak sih 200 jumlahnya anggota baru HMI. Iya. Tahun itu 2000. 2000, Masya Allah. Mau diapakan ya mahasiswa semuanya? Iya. Karena itu memang ledakan yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya kemudian mereka disalurkan ke lembaga-lembaga. Iya. Lalu alumni-nya masuk di Korps Alumni, HMI-watinya masuk Korps HMI untuk bisa mengakomodir jumlah mahasiswa yang luar biasa, jumlah anggota yang luar biasa banyaknya. Nah, jadi sekarang kalau dia dari semangatnya, mereka tuh juga dulu tidak kalah semangatnya. Ya, jadi dari segi semangat mungkin tidak ada bedanya, tapi waktu itu tentu arahnya mungkin berbeda. Ya. Sekarang juga kawan-kawan adik-adik sekarang juga mungkin arahnya berbeda, tapi kalau kita kembali kepada apa tujuan Kohati, apa tujuan HMI, mudah-mudahan kita bisa kembali pada jalan yang sama dan insya Allah kita bisa mencapai tujuan HMI karena memang tujuan berdirinya Kohati kan untuk mencapai tujuan HMI juga, nggak bisa terlepas dari situ ya Kak ya. Betul. Baik, Masya Allah, semangatnya Kak. Waktu itu siapa ketua Kohati pertama itu ya? Jadi keputusan dari kongres itu, jadi setelah kita melaksanakan sidang-sidang komisi, dan salah satu sidang komisi itu adalah komisi HMI-wati yang kita namakan Munas Kohati yang pertama. Itu kita di sana memutuskan
bahwa kita akan membentuk hati dengan ketentuan begini. Dan sebagai ketua yang pertama, itu secara aklamasi kita nggak adakan pemilihan. Secara aklamasi kita meminta Mbak Aniswati menjadi ketua, menjadi formatur, dan diangkat 2 orang formatur. Yulia Mulyati yang waktu itu jabatannya sebagai Sekum Cabang Jakarta, Sekretaris Umum Kohati Cabang Jakarta. Nah, lalu media formatur yang satu lagi saya waktu itu ya sebagai Ketua Kohati Bakti Jawa Barat. Nah, kemudian keputusan Munas itu dilaporkan di dalam sidang pleno terakhir sambil menunggu apakah Kongres menyetujui pembentukan Kohati itu. Kami nggak yakin waktu itu bahwa akan disetujui karena masalah yang kami tuntut itu terlalu berat. Yang kami tuntut itu yang pertama bahwa dibentuk yang namanya Korps HMI di seluruh tingkat kepengurusan HMI, mulai dari komisariat sampai ke pengurus besar. Satu. Yang kedua, bahwa statusnya itu semi otonom. Semi otonom itu maksudnya apa? Kita tetap tidak keluar dari HMI. Itu keyakinan yang pertama, bahwa kita tidak akan keluar dari HMI, bahwa Kohati itu tidak akan pernah menjadi seperti Aisyahnya Muhammadiyah atau seperti Muslimatnya NU. Kita yakin, itu tekad kita yang pertama, bahwa kita tidak akan mungkin mengeluarkan diri dari HMI. Kita tetap ada di dalam seperti departemen dulu, tapi namanya HMI, Korps HMI. Tetapi keluar, kita bisa seolah-olah sebuah organisasi. Itu seolah-olah sebuah organisasi, karena kalau kita bukan organisasi, kita nggak bisa masuk KOANI, kita nggak bisa masuk semua organisasi perempuan seperti BKUI segala macam. Waktu itu kita tidak bisa masuk. Nah, itu semi otonomi. Syarat yang ketiga itu yang berat adalah kami menuntut bahwa Ketua Umum Kohati otomatis menjadi salah seorang ketua di level itu. Jadi kalau dia di level komisariat, Ketua Umum Kohati komisariat itu menjadi staf ketua di komisariat. Jadi Ketua Kohati PB otomatis menjadi staf ketua di pengurus besar. Kita menyebutnya ex officio karena jabatannya. Ketua Umum Kohati ex officio menjadi ketua HMI. Kita deg-degan juga kan, apakah HMI akan setuju permintaan ini kan? Tapi setelah itu dibacakan oleh Daca, dan kami menunjuk Andi Daca Potopoi dari Makassar yang membacakan keputusan Munas itu. Setelah dia selesai membaca, pimpinan sidang mengatakan kita menyetujui. Waduh, kebahagiaan yang luar biasa. Sampai sekarang masih gak laku. Itu perjuangan kakak ya, Masya Allah. Akhirnya sampai sekarang juga makan masih dipakai. Kalau nggak diperjuangkan saat itu, mungkin saat ini Kohati nggak terlibat sebagai misalkan Ketua Kohati PB sebagai kami pemberdayaan perempuan di PBHMI kayak gitu kan, sederajat kan. Tapi alhamdulillah karena perjuangan itulah sampai sekarang kita begitu. Misalkan saya waktu itu bendahara umum Kohati PB, jadilah wabendum di PBHMI. Alhamdulillah kayak gitu ya. Luar biasa Kak, untuk menutupi ini saya materinya luar biasa tadi, apalagi 3 pesan yang tadi sudah kakak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan kakak kami harapkan buat kohati-kohati se-Indonesia Kak, pesan dari kakak. Iya, kita manusia tidak ada manusia yang dilahirkan sempurna. Kita terus berada dalam kekurangan. Bedanya seorang manusia dewasa atau manusia yang beranjak dewasa, mahasiswa adalah orang-orang yang beranjak pada dunia dewasa. Itu adalah dia selalu introspeksi diri, dia selalu berpikir. Jadi, para Hamiwati, kalau kalian belum bisa, yang mana nih kameranya? Dua-dua semua. Kalau kalian belum bisa introspeksi diri, menilai diri, bagaimana saya sekarang sampai di mana saya sekarang, itu artinya belum berkembang untuk manusia dewasa. Jadi setiap kali bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya hari ini? Apakah saya sudah benar? Dan kemudian letakkan satu semangat dalam diri kita, seraya berdoa, I want to be a better person every day. Saya ingin menjadi lebih baik. Setiap hari lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok, hari besok. Jadi semangat itu yang harus kita tumbuhkan dalam semua hal.
dalam karakter kita harus memperbaiki diri. Banyak sekali faktornya. Dalam kompetensi tadi, dalam literasi sekali. Hari kemarin, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi kepada anak-anak didik saya masih mengajar sampai sekarang di kampus itu, saya mengatakan kalau kau menjadi orang sukses, kau harus berjanji, berikrar, berdoa. Ya Allah, I want to be a better person every day. Setiap hari. Kalau kemarin sudah bikin kesalahan, manusia wajar. Tinggalkan itu. Astagfirullahaladzim, jadilah manusia yang lebih baik. Jadi semangat ini yang harus kita punya. Baru kita menjadi orang yang maju. Kalau tidak, ketemu Ici. Iya, Ici. 6 bulan yang lalu, Ici yang sekarang, sama aja. Itu berarti dia tidak maju. Iya. Tapi kalau seorang yang punya semangat, I want to be a better person every day, pasti dia sudah berubah. Bicaranya sudah lebih bagus, sikapnya sudah lebih manis, karakternya sudah lebih mantap, sembahyangnya sudah lebih khusyuk. Itu niatnya. Jadi itu semangat yang harus kalian pegang, baru bisa menjadi manusia yang berhasil. Terima kasih Kak, Masya Allah. Ini ya teman-teman Kohati di seluruh penjuru tanah air, di seluruh Indonesia, pesan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh kakak kita selaku sejarah Kohati itu sendiri. Semoga bermanfaat insya Allah. Jadi ingat ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin ya. Ini saya wawancara bersama Kak Ida Ismail Nasution ini sebagai hadiah dalam Milad Kohati yang ke-54 tahun pada tanggal 17 September nanti. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.